Kolaborasi banyak kepala lebih baik dari isi satu kepala. Seperti yang dikatakan oleh William Plomer, kreativitas akan tercipta hanya dengan menghubungkan segala sesuatu yang tampaknya tidak berhubungan. Itulah yang terjadi di dunia penciptaan. Produk A kalau digabungkan dengan produk B akan menjadi produk baru yang jauh lebih baik dengan fungsi 2 kali lipat lebih canggih. Salah satu contoh dari penggabungan dua benda yang awalnya terlihat tidak memiliki hubungan apapun, yaitu MP3 dengan telepon genggam. MP3 sendiri merupakan alat pemutar musik yang mampu menyimpan 1000 buah lagu. Nah, di tangan kreatif Apple, penggabungan dua benda yang kelihatannya tidak berhubungan ini mampu menciptakan sebuah benda ajaib yang bernama iPhone. Kemudian, dengan adanya kolaborasi tingkat lanjut, terciptalah smartphone. Harus selalu kamu ingat ya, kalau penggabungan dua hal atau dua benda yang tampaknya tidak berhubungan itu akan menjadi lebih mudah kalau dilakukan dengan cara kolaborasi oleh banyak pihak. Prinsipnya, sesuatu yang dihasilkan dari penggabungan banyak ide jauh lebih baik dan lebih brilian dibandingkan dengan karya ciptaan yang dihasilkan oleh satu pikiran saja. Contoh nyata lainnya yaitu Steve Jobs. Steve Jobs sudah menyadari pentingnya kolaborasi. Itulah sebabnya ketika ia membangun kampus Pixar Studio di tahun 1999, dia memprioritaskan bagaimana terjadinya kolaborasi di kampus tersebut. Steve berharap kolaborasi akan membuat semua orang yang terlibat di dalamnya menjadi semakin kreatif. Oleh karenanya, Steve Jobs dengan tegas menyingkirkan desain asli sang arsitek yang bertugas merancang bangunan kampus. Rancangan asli kampus terdiri dari 3 bangunan yang terpisah. Ruang komputer, ruang animator, serta satu ruangan untuk direktur dan editor. Kemudian, Steve meminta sang arsitek untuk membuat sebuah ruangan besar yang berada di tengah kampus untuk menjadi pusat bangunan secara keseluruhan. Ruangan tersebut besar, terbuka, dan menggabungkan seluruh divisi, membuat seluruh ahli yang berada di tempat itu tidak bisa menghindari pertemuan-pertemuan yang terjadi di antara mereka. Dengan kata lain, Steve memaksa semua orang yang berada di bangunan itu untuk berkolaborasi. Menurut Jonah Lehrer, seorang penulis buku Imagine How Creativity Works, Steve Jobs mengetahui bahwa gesekan antar manusia akan menimbulkan bunga api. Bunga api itu diibaratkan sebagai cetusan-cetusan ide yang muncul secara tidak sengaja. Pembauran yang dipaksakan terjadi akan membuat semua orang keluar dari zona nyamannya masing-masing. Mereka, baik sengaja atau tidak sengaja, akan saling bergesekan, beradu ide, dan terjadilah kolaborasi. Ini ternyata berhasil. Pandangan yang berbeda akan menciptakan ide yang tadinya biasa saja menjadi sangat luar biasa. So, dari pengalaman Steve Jobs tersebut, yuk mari deh kita cari teman sebanyak mungkin tanpa memperdulikan latar belakang kita. Kemudian coba deh kita saling bercerita. Kita minta pendapat teman kita itu. Dengan bersama, kita bisa menciptakan ide-ide kreatif yang tiada duanya. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah setia mendengarkan sampai sejauh ini. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.